Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu. Kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Itu adalah benar. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Tetapi banyak dari golongan manusia tidak beriman. Saat surat Ar-Ra'd ini diturunkan, berarti aktsarun nas, kata-kata an-nas ini maksudnya orang mana? Orang Mekah. Jadi saat walakinna aktsaron nasi la yu'minun, berarti aktsarun nas ini penduduk mana? Mekah saat itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kapundhut, intiqal ila rabbih, maka aktsarun nas ini tidak hanya orang Mekah, tapi seluruh dunia. Kemudian walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu. Allah di sini berfirman tentang kebenaran Al-Quran. Yang Al-Quran ini otomatis membahas tentang, kemarin sudah tak kasih mukadimah, Al-Quran membahas tentang hukum-hukum syariat, perintah-perintah Gusti Allah. Yang kedua, Al-Quran membahas tentang kisah-kisah zaman dahulu, kisah zaman orang yang akan datang, bahkan akhirat. Semua ketika orang tunduk kepada Al-Quran, maka manusia akan mencapai peradaban tertinggi dalam sebuah sejarah bangsa. Orang mukmin ketika gondelan Al-Quran, maka orang mukmin akan mencapai peradaban tertinggi. Nanti setelah ayat ini kita akan membahas tentang ayat-ayatnya Allah yang ada di dunia, sehingga dari ayat-ayat ini Islam melahirkan banyak sekali ilmuwan, banyak sekali penemu-penemu keajaiban yang sampai hari ini ilmunya ditemukan tapi diklaim bukan penemuan orang Islam tapi penemuan orang-orang Barat. Padahal dari ayat-ayat yang seperti yang akan kita baca ini, mereka menemukan banyak ilmu sains atau saintis. Kemudian walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu. Jadi ketika orang mukmin berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka dia akan mencapai taraf derajat yang tertinggi. Tapi begitu orang mukmin meninggalkan Al-Qur'an, maka orang mukmin itu akan berada dalam kehinaan. Kira-kira diiling-iling, sampean pegang Quran sama pegang HP itu lebih lama mana? HP. Wis jawabanmu ya wis kuwi. Wis ora usah reno-reno wis wis. Jujur. Sehingga ketika bapaknya lebih lama pegang HP daripada Al-Quran, otomatis anak-anaknya lebih seneng HP atau Al-Quran? Ya wes jujur, podo jujur. Akhirnya terus sing katok timbang dolanan HP kek pondok. Jadi seakan-akan pondok itu tempat pembuangan. Insya Allah pelampiasan. Bapak sing rodoan. Ya alhamdulillah, minimal kita baca Quran setiap minggu, ngaji, alhamdulillah. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu. Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu shorof, al-haq itu namanya isim ma'rifat. Jadi isim itu ada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim nakirah itu isim yang menunjukkan arti luas. Nakirah itu artinya luas. Isim ma'rifat itu kata benda yang menunjukkan arti khusus, ma'rifat. Berarti bisa ditarik kesimpulan, karena di sini kata-katanya al-haqqu bukan haqqun. Duh, beda iki tok wis beda artinya. Kalau haqqun ini kebenaran yang sifatnya umum, kalau al-haqqu kebenaran yang sifatnya khusus tertentu. Al-Quran yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu Muhammad itu benar, berarti yang benar hanya Al-Quran. Selain Al-Quran bisa jadi salah. Agama itu ada dua, ada agama samawi, ada agama tabi'i. Agama samawi itu adalah agama yang berdasarkan pada wahyu dari langit, namanya agama samawi. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, itu agama-agama samawi berdasarkan wahyu dari langit. Berarti ketentuan kitab sucinya murni firman dari Allah.
Ada agama tabi'i. Agama tabi'i itu agama penelitian yang dikarang oleh manusia yang bijak, tidak mendengar dari langit, tapi penemuan-penemuan dari kata hati nurani orang-orang bijak. Sehingga ngarang kitab iki, ngarang kitab iki, ngarang kitab iki. Kata-kata bijak, sebijak apapun kalau itu dari manusia, itu pasti rawan akan kesalahan. Makanya di sini nopo mirrobbikal hak, al hakku hanya Al-Quran. Maka alhamdulillah kita ini dikawal Al-Quran, ila yaumil kiamah nanti kita dikawal oleh Al-Quran. Amin. Tapi yo lakoni tenan, umana min ora ngaji ora mbok lakoni, umana min umana. Nggih. Nggih. Jadi kalau kita niru, karena nanti Al-Quran ini akan dihadap-hadapkan. Dulu Al-Quran ini juga pernah, kitab-kitab suci dahulu sering dihadapkan pada ilmu-ilmu sains. Ketika ilmu sains dan teknologi berbenturan dengan ilmu wahyu, mana yang kamu pilih? Nah, ini nanti. Oh, coba pikir ketika pesulap merah dengan Samsudin, kiai bujak bener-bener sing ndi. Nek jenenge menungso kabeh eneng salahe, ya kadang eneng benere. Lan likulin hukmuhu. Samsudin yo kadang bujuki yo kadang bener. Pesulap merah yo kadang bujuki kadang bener. Sing mbok bahas apa? Lah nek takok konten, takok Covid, ya takok kiai kok kon bahas pesulap merah barang. Astagfirullah, astagfirullah. Sing bener iku apa? Al-Quran. Kebenaran yang nyata hanya al-haqqu, hanya Al-Quran. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan dari manusia mereka tidak beriman. Artinya kebenaran Al-Quran itu sampai kapan? Ini mahasiswa kadang-kadang bertanya, membuat skripsi judulnya eksistensi Al-Quran di dunia modern. Utakmu yang eksistensi apa? Al-Quran itu akan as-solihu fi kulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu akan terus eksis, akan selalu benar, mencocoki di setiap waktu dan keadaan kapanpun. Karena Al-Quran ini sifatnya universal sekali. Satu huruf dalam Al-Quran banyak makna, banyak hikmah, betul. Tapi jangan artikan hikmah terus cukup barang hidup-hidup celingono yo ora hikmah, bro. Hikmah bu artinya ngono. Hikmah itu cakrawala ilmu yang dihasilkan dari kejernihan berpikir dan hati yang luas, itu hikmah. Oh coba artinya hikmah terus tirakat terus iso ngene. Astagfirullah. Mulane ilmu nggih ngaji. Nek cara kula ilmu niku napa? Ngaji. Oke, jadi Al-Quran itu as-solihu fi kulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu akan selalu eksis. Eksistensinya Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu tidak memandang waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun kebenaran Al-Quran akan selalu terbukti dan terjawab. Makanya Al-Quran itu jenenge wakeh. Ada Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu pemisah antara hak dengan batil. Seperti Al-Quran, sesuatu yang dibaca Al-Quran. Kemudian Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum
Allahu tawi Allah iku alladzi dzat rafa'a kang luhuraken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit oleh ngluhuraken bi ghairi amatin kelawan tanpa saka niku tiang niku cagak niku tiang ya kuwi ya cagak tiang saka tarauna kang weruh sapa sira kabeh ing amat summastawa mongko nuling wasani sapa Allah alal arsy ing atase arsy wasakhara lan nundukaken sapa Allah asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan kulun utawi saben-saben suwiji ku yajri lumaku apa kulun li ajalin maring mangsa maring wektu tumeka maring wektu musamman kang wis den tentokaken yudabiru ngatur sapa Allah al amra ing perkara yufas perkara makhluk maksudnya yufasilu nerang-nerangaken sapa Allah alayati ing pira-pira ayat la alakum menawa sira kabeh bilika rabbikum kelawan tetemu pangeran sira kabeh iku tukinuna padha yakin sapa sira kabeh. Tadi kita membahas tentang fawatihus suwar. Ada 10 tingkatan fawatihus suwar. Yang di dalam fawatihus suwar itu ada titik tekan berbeda-beda. Kalau fawatihus suwar berupa huruf muqatta'ah seperti ini, berarti sangat dibutuhkan perhatian. Jadi surat Ar-Ra'd ini surat yang harus banyak kita perhatikan. Biasanya budaya orang-orang sini surat Ar-Ra'd itu digunakan untuk apa? Mempercepat kematian, ngomori. Jadi sebenarnya memang banyak sekali kisah-kisah dari Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu bukan kok wacake Ar-Ra'd terus cepet mati ngono ya ora. Mari sampean bayangannya afirmasi ini ketika mayat ini tak bacakan Ar-Ra'd terus dipaksa bual. Walah. Itu nek dibahas pakai sampean termasuk pembunuh. Jadi mempercepat kematian. Bukan, sebenarnya Ar-Ra'd Yasin. Rasulullah iqra'u mautakum Yasin. Rasulullah bersabda, bacakan orang-orang yang akan meninggalmu dengan bacaan Yasin. Agar turun rahmatnya Allah. Kalau Ar-Ra'd itu bacakan surat Ar-Ra'd agar roh itu senang untuk keluar dari jasad, melupakan dunia. Tapi dasar watek masuk bu Ar-Ra'd bolak-balik. Wong asale wonge seneng dunya ya tetep. Iya, betitit kon metu gak metu-metu kowe. Nggih, tapi kita harus yakin bahwa ketika datang ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Pokoknya nek pengen maca Ar-Ra'd yo maca Ar-Ra'd kapan mati nih terserah Gusti Allah wis ngono wae. Sing dieling-eling surat Ar-Ra'd kuwi ya soalnya. Setelah itu kita membahas tentang kebenaran Al-Qur'an. Bahwa eksistensi Al-Qur'an ini sepanjang zaman tidak memandang waktu dan tempat. Kemudian ayat yang kedua ini Allah membahas tentang kekuasaannya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah adalah zat yang meninggikan langit dengan tanpa tiang yang seperti kalian lihat. Padahal sebenarnya langit itu bentuknya ya tidak seperti yang kalian lihat. Makanya bahasanya tarawunaha. Kata-kata ro'a itu bi'ainin nazarah. Ro'a itu melihat dengan pandangan mata. Artinya yang kamu lihat, seperti yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat di langit? Biru. Apakah ketika kamu ke sana warnanya biru? Ternyata tidak. Langit itu seperti menjulang, semakin kita ke sana ternyata juga tidak. Hanya kelihatannya. Allah yang menciptakan langit, samawat, dari mufrad samaun, langit. Langit ini kalau dalam beberapa ayat Al-Qur'an masing-masing surat yang diterangkan itu beda-beda. Karena yang dibahas Allah, yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Ra'd itu bi ghairi amatin, dengan tanpa tiang, otomatis pasti yang dibahas ini adalah langit
yang ada dalam pandangan manusia berarti langit yang paling rendah. Karena cara ilmu saintik sama itu ada langit biru, cara bahasanya apa dik ben jeneng atmosfer atau atmosfer, lapisan atmosfer. Jadi sama yang terdekat dengan bumi dunia, bumi langit yang terdekat dengan bumi itu langit yang masih ada nitrogen, oksigen, gravitasi bumi. Pokoknya sing langit terdekat lah. Soalnya kita tidak berbicara tentang langit galaksi yang luas. Di beberapa surat yang lain atau di beberapa ayat yang lain yang dibahas Allah adalah langit yang sifatnya galaksi. Nah, itu sing dibahas di sini Allah meninggikan langit tanpa tiang seperti yang kalian lihat. Berarti ini adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Akhirnya kedekatan ini, langit yang dekat dengan bumi ini, karena pada jarak tertentu ternyata di sana tidak ada oksigen, pada jarak tertentu ternyata tidak ada nitrogen, jarak tertentu ternyata tidak ada gravitasi, sehingga sampai toib dicolong hilang tenang. Kaya layangan mabur ning ndi wis ora digoleki tekan ngendi-ngendi wis ora ketemu. Nah, ini berarti yang kita bahas adalah langit yang di sini adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Ini saja kalau kita bahas, Masya Allah. Kemarin saat corona, kita sangat membutuhkan namanya apa? Oksigen. Sampai Mas Dimas itu kutabung dewi. Masya Allah, oksigen. Lah yo oksigen tabung nek digawe langka kaya. Coba bayangkan seandainya pohon ini semua tidak ada sehingga oksigen di bumi ini hilang, apa yang terjadi? Plek, manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya seandainya manusia tahu bahwa setiap ranting, setiap daun itu ada oksigen yang seperti kebutuhan orang dengan wifi, wong mesti seneng nandur kabeh. Berhubung sampean gak ngerti jadi diketoki gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan terbaru yang akan populer nanti 15 tahun atau enggak ada 15 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang adalah perusahaan yang di situ melegalitaskan hutan yang di situ pohon. Nanti semua pabrik karena banyak polusi, pabrik itu harus punya surat legalitas bahwa pabrik ini mengandung polusi yang terjernihkan oleh hutan yang ada di sini milik ini, dan ini nanti dibayar legalitasnya. Jadi penting, sumben pohon siji itu wah, mahal harganya karena di situ mengandung banyak apa? Oksigen. Nah, ini langit yang terdekat dengan bumi yang seakan-akan langitnya warnanya ketika kita lihat warnanya biru, padahal kita ke sana warnanya masa kuning. Yo mau kaya roh ae, kuning mbok entak kok sing tau rono. Pesawat terbang ketika melewati batas gravitasi, kira-kira apa yang terjadi? Hancur. Berarti dari terciptanya langit ini saja manusia banyak sekali terfasilitasi. Kula niku gadah konco punya perahu, perahunya satu saja itu kok harganya hanya 1,4 M. Dia punya perahu 3, padahal zaman sekolah yang SMP Mbalen niku nek sekolah ringking 29. Ringking 29. Iya, pokoknya yo terakhir ngono wae lah. Muridé 29 terus ringking 29. Masya Allah, tapi kapale tak takoki tak tes. Lho sampean ning tengah segara ngono ki kok iso mulih iki piye carane? Oh Gus, ada alat. Tuh, dia iso nerangno alat. Oh iya, ternyata ada alat. Kompasnya itu bukan kompas seperti biasa. Apa namanya itu? Ada sinyal dia. Jadi telit-telit rono parai, telit-telit rono. Jadi cari ikan itu ada alat mendeteksi arah kapal, ketika pulang juga tahu. Masya Allah. Itu ternyata sama. Itu karena dari satelit yang ada di langit. Ini bighairi amadin tarawna. Allah yang meninggikan langit dengan segala manfaatnya untuk kita tanpa tiang.
Bayang nombong ono cagak iki lho paseban niku sakmene cagake papat. Masya Allah, tak dilongi sitok iso ya ora iso, rubuh iki dilongi sitok. Bi ghairi amadin tarawunaha. Lah, ini kalau langit yang paling dekat dengan bumi. Kalau langit yang paling jauh atau namanya antariksa itu, dengan kata-kata bi ghairi amadin, sesuatu yang tanpa tiang itu pasti bentuknya tidak kotak. Sesuatu yang tidak membutuhkan tiang itu pasti bentuknya mengerucut seperti bulat seperti ya. Tapi ini tidak dideteksi sampai hari ini. Para ilmuwan juga tidak bisa mendeteksi. Tapi ulama-ulama sudah bisa berpendapat tapi tidak mentahkeknya bahwa sesuatu yang tidak membutuhkan tiang itu bentuknya pasti tidak kotak. Pasti seperti bulat. Tapi bulatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ilmuwan-ilmuwan tentang bagaimana galaksi hari ini, antariksa hari ini tentang itu juga belum dibahas. Ini dari kata Allah yang meninggikan langit dan tanpa tiang taraunah yang seperti kalian lihat. Kemudian summastawa alal arsy. Ini tolong kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau butuh tempat namanya makhluk. Padahal Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ngarteni summastawa alal arsy, jangan pernah menggunakan tafsir Allah bersemayam di atas arsy atau Allah mengatur di atas arsy atau Allah duduk di atas arsy. Menurut Imam Syafi'i, menyamakan Allah dengan perilaku makhluk itu hukumnya kafir. Allah tempatnya di mana? Sudah jelas-jelas di langit, di arsy. Ayatnya summastawa alal arsy. Kafir we. Ngaji ora tenanan iki. Jadi summastawa artikan bahwa Allah yang menguasai arsy. Allah yang menguasai arsy. Berarti apakah Allah bertempat di arsy? Ya tidak. Allah karena Allah itu Tuhan tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh ruang seperti manusia. Kalau makhluk pasti Taib dimanapun kamu berada, kamu pasti bertempat. Sekarang bertempat di sini, berdiri di situ, pindah di situ. Makhluk pasti butuh tempat. Allah dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu." Allah itu sudah wujud dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Allah itu sudah wujud. Wujudnya Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Yang butuh waktu dan tempat hanya makhluk. Kalau kamu mengatakan Allah bersemayam, Allah bertempat di arsy, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sifatnya Allah mukhalafatul lil hawadisi. Paham ya? Ayo, ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini seperti itu. Saya ini gampang. Makanya terjemahan depak antara tahun mulai diterjemahkan bersemayam sampai hari ini sudah kita gugat para santri. Mulai saya ikut Basul Masail sampai hari ini santri menggugat, mbok ojo dimaknani bersemayam. Takutnya ada orang-orang yang suka baca terjemah dan memaknai summastawa Allah bersemayam di atas arsy. Berarti kita menjadi orang-orang mujasimah. Mujasimah itu membayangkan Allah punya jasad. Duduk berarti punya kaki sing kendawe-kendawe. Bersemayam iso senden iso opo. Ya katakan sajalah Allah menguasai di atas arsy. Allah berkuasa atas arsy. Ya berkuasanya Allah tidak ada arsy saja. Dimanapun ya Allah tetap berkuasa. Paham ya maksudnya ya? Mas Dimas nggak iso anu apamu gitu. Iso anu sing lho. Allah ada di langit. Itu bagaimana itu? Sudah jelas ini. Gitu. Kamu wis musono Dimas ya iku. Allah ada di langit ya. Allah itu sifatnya mukhalafatul
lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Lho, arane Gusti Allah manggon ning arsy ku piye? Kita bayangkan ban mobil saja. Putarannya cepat, itu kan seimbang. Nah, ini ono sing blendong situ. Ora pilih mau griul-griul, lepas nah hancur kabeh. Matahari ketika tidak tunduk kepada Allah. Makanya kalau kita baca ayat idza syamsu kuwirat, itu kudu ngeri ya. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari sak karepe dhewe. Wis tidak dikendalikan oleh Gusti Allah. Matahari roh rai-raimu wis ngincim. Wis ngincim, wis kudu wae. Cara saiki roh wong maksiat asline wis kudu. Cuma dikendalikan Gusti Allah. Lan wis idza syamsu kuwirat. Matahari sak karepe dhewe, wa idzan nujumu kadarat wis sak karepe dhewe, lintang-lintang padha ceblok ngincim, taib nang kono godak. Wah, rusak, yakin rusak. Nah, ini bahasanya itu wasakharas syamsa wal qamar. Jadi matahari sampai hari ini taat, rembulan taat sampai hari ini. Taat kepada Allah karena betul-betul tunduk sama Allah. Matahari dan bulan itu makhluk seperti kita. Tunduk sama Allah. Seandainya matahari wis diculke karo Allah, yakin gak kowe menungso wis. Kemarin di Arafah saya itu 53 derajat. Itu rasanya koyo ngono. 53 derajat. Lah padahal umpama matahari kuclik sithik wae. Jadi matahari itu berputar atau tidak? Berputar. Ayatnya nanti kullu yajri li ajalim musamma. Mereka berputar pada porosnya sampai waktu yang ditentukan. Jadi wis duwe kontrak kali Gusti Allah dhewe. Srengenge kowe iku muter sampai dino iki, tahun iki, pokoknya muter terus. Pokoknya wis iki leren. Nah iku srengenge kontrak wis entek. Ketika kontrak sudah habis, matahari ini akan menghabiskan dunia ini. Insyaallah. Kullu yajri li ajalim musamma. Masya Allah. Jadi kita bisa membayangkan matahari wis ora cara Gusti Allah kontrak wis selesai. Wis srengenge sak karepmu. Los. Iku kira-kira kepriye. Padahal bumi karo matahari itu besar mana? Tenan ya, besar mana? Matahari. Umpama matahari ceblok ning bumi apa yang terjadi? Wis ora sah nyeblok. Paling dengan ketinggian berapa wis gosong. Umpama ijek gelem nginyer, masih mau berputar. Seandainya tidak mau berputar, Masya Allah kita iki jenenge kita menyebut nama Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu artinya itu. Ana sing ngitungi barang payu rabi payu. Ono tekek kok payu rabi. Payu. Ya. Payu. Lho pas. Iki jenenge urofah yo ngene iki. Urofah. Semesta telah memberi tanda ya. Wis ana sing nyala ya. Wong urip kok digantung tekek. Astagfirullah. Kullu yajri li ajalim yudabbirul amra. Allah yang mengatur semua urusan makhluk. Allah yang mengatur semua urusan makhluk. Makanya karo hikam, ketika kita terlalu ngurusi urip kita, karo hikam yuk kita dikritik. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari menakutkan, mengatur hidupmu dari menakutkan masa depan. Jadi tadbir itu diharamkan. Takut terhadap masa depan itu diharamkan. Iki aku kok bojoku loro-loronen, iki nek mati aku payu rabine ta ora? Iku haram hukumnya. Iki aku penggawean kok semakin sulit, anak kok 3, nanti bagaimana masa depannya? Hukumnya haram. Itu namanya apa? Tadbir. Karena semua urusan makhluk
ini sudah disetel sama Allah. Ternyata ada orang yang menjaga fisiknya, olahraga penuh, vitamin penuh, biar sehat, biar tidak mati muda. Sok nek aku mati, anak-anakku piye? Ternyata tidak. Hanya orang yang bapaknya mati lebih baik dan lebih sukses daripada di rumah bapak sing rapatek genah ngene iki. Kita kadang-kadang sok pingin ngatur suksesnya anak, tapi kadang-kadang anak luwe sukses ditinggal. Kok ditinggal lagi? Artinya ya la haula wala quwata illa billah. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mencemaskan masa depanmu. Karena apa yang engkau takutkan belum tentu terjadi. Apa yang telah diatur oleh Allah untukmu itu pasti lebih baik daripada apa yang kamu khawatirkan. Jadi mengkhawatirkan masa depan itu hukumnya haram, dosa. Lah rata-rata wong nek tadbir ini menguras pikiran, menguras tenaga, pikiran resah, susah. Mulane tapi ojo terus nemen-nemen duwe utang kok turu wae lah, tinggal turu ngolulas dhewe wae lunas. Ya enggak boleh. Iku katoken niku wisan. Ya maksudnya ya lakukan sesuai sunnatullah. Lakukan sesuai sunnatullah. Maka bahasa yudabbirul amro yufassilul ayati, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini dulu 1800-an. Itu orang-orang cerdik cendekia itu mengkhawatirkan tahun 2000. Bagaimana nasib manusia pada saat tahun 2000? Pasti berjejal, penuh, sesak, bumi semakin sempit, bahan makanan semakin sulit. Ini tidak hanya 1800-an. Zaman 1950-an itu takut loh. Sampai ada undang-undang KB sak piturut itu karena takut, karena saat itu panen 1 tahun hanya sekali. Bagaimana nanti kalau penduduk semakin meningkat, bumi semakin menipis, bahan makanan semakin berkurang? Ternyata memang manusia jumlahnya semakin banyak, bumi semakin menyempit, tapi manusia sudah diberi perangkat oleh Allah. Ternyata saiki iso panen ping 3. Iyo, 3 wulan. Sebenarnya ada yang 1 bulan panen, tapi belum waktunya sekarang. Ada yang 1 bulan bisa panen, itu ada. Hah? Bisa toh? Wong sak wini iso gawe apa jenenge bonsai. Bonsai. Apa? Lah yo dulu ingin makan iwak pitik iku ngenteni pirang-pirang ulan. 6 wulan lagi pantes dibelah. Sekarang 28 dino. Pitik potong piro? 25 sudah bisa dipotong. Masya Allah, Masya Allah. Mulane daginge ribut kabeh wisan. Ya Allah, ya Allah, daginge wong saiki kaya pitik potong. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Makanya kalau saya istilahnya sama anak-anak sering ngobrol, yaitu pitik potong itu semuanya tercukupi. Minum, makan, nenggon, turu, mangan, minum, tercukupi. Apa hasilnya? Mereka malas bergerak karena hidupnya serba berkecukupan. Berbeda dengan ayam kampung yang sejak lahir ngetutno ibuke orang ngetok, bapaknya gak bertanggung jawab. Nah, bapaknya jelas. Ayam kampung itu bapaknya nggak ada yang bertanggung jawab. Mau gowa gawe pelencing. Ayam kampung itu. Tapi ibunya yang bertanggung jawab. Masya Allah, anaknya diajak dilatih, beberapa hari sudah bisa makan sendiri. Ayam kampung, mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan, tapi ayam potong dicawisi. Tapi apa yang terjadi? Pitik potong kena bledek, dur, mati deh. Kena masalah sidik, mati deh. Sedangkan pitik kampung
menter, duduk der, depipis ngene. Aman, Pak. Lah, manusia hari ini banyak seperti ayam potong. Dari kecil sudah dituntun orang tuanya. Dari kecil main bola, nah nek jatuh nak. Aku seneng dolan nang koncone anake pelayon glumpung-glumpung nih. Kula seneng, Pak. Didik seperti itu. Ojo sampai cah lanang cah wedok diloroi terus. Lagi nek ceblok. Kok nek ceblok sangkal putung ngono ae. Jadi biarkan mereka hidup mandiri, biarkan mereka tuh merasakan jerih payah, aja sampai diloloh kaya pitik potong. Lah nek rodok nakal ya pondokno. Rodok nakal pondokno. Wis kebablasan pondok nakal pondokno. Yudabbirul amr. Kita harus memahami bahwa semua apa yang ada di dunia ini sudah ditoto, sudah diatur oleh Allah. Lah yang kamu gelisahkan apa? Coba. Yang kamu sumpekkan apa? Yang kamu gelisahkan apa? Kalau ada orang sumpek, itu pasti hadun nafsi. Pasti itu bagian dari nafsunya yang tidak ada hubungannya dengan akhirat.